Jadi nanti dari praktek dan sebagainya akan kurikulum. Harunya teman-teman yang hadir. Soalnya ini pembahasannya lumayan. Aku langsung menjelaskan nanti MVC-nya dan MVC. Oke, ku besar dulu. Bukan lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan kali ini, alhamdulillah, walaupun hawa-hawanya libur, mau libur, dari masih bertani, para kaum pria masih lumayan banyak lah. Kalau kita menghilangnya banyak banget. Untung ada yang masuk ya, satu kami kasih diri kali. Jadi nggak apa-apa, walaupun yang awal ini kita masih bisa ketemu lagi di pertemuan ke-6 berarti ya. Sekarang teman kelima itu yang kemarin yang tugas itu. Jadi teman-teman harapannya kemarin kalau ada kendala di grup aja apa tugasnya kabarin. Jadi kita bisa diskusi. Walaupun nanti hari liburnya aku udah jelas. Kecuali Idul Fitri ya. Wow. Oke. Ya, sekarang hari ini ya kita akan bahas memulai mengenal salah satu framework PHP, yaitu adalah Laravel. Kenapa sih si Mbak Lara ini yang akan kita ngomongin? Kalau sebenarnya kan ada Lara, ada Cici. Lara itu Laravel, Cici itu kode yang CA. Gitu. Tapi kali ini kita emang akan bahasnya Laravel karena ekosistemnya, community-nya itu benar-benar luas. Teman-teman nyari error dan sebagainya itu ada. Karena emang udah punya komunitas ekosistem yang kuat lah. Yang ngomongin tuh PHP akan musnah, tapi dengan Laravel PHP nggak akan. Karena yang pengembangannya sendiri, kalau teman-teman tahu baca di dokumentasinya itu adalah Laravel. Dia membuat memang si Laravel ini PHP-nya bisa lebih powerful. Bahkan kalau teman-teman tahu pemrograman Golang, kalian tahu? Golang. Laravel itu nyediain namanya Laravel Octane, dan di mana itu tuh udah bisa menyaingi Golang dengan PHP. Laravel Octane namanya. Karena kalau nanti kita bahas, Laravel itu punya banyak ekosistem, punya banyak namanya itu fitur, sehingga kita mau pakai Laravel apapun itu bisa. Tapi kita akan di sini akan membahas dulu secara namanya fundamentalnya seperti MVC. Karena struktur si Laravel ini adalah MVC. Apa sih itu MVC? Model View Controller. Nanti kita bahas. Lalu kita akan bahas bagaimana sih cara buat CRUD-nya di Laravel. Nanti kita akan buat CRUD singkat dan DBMS, Database Management System-nya. Nanti kita akan pakainya MySQL aja. Lalu kita akan coba nih, yang sebelumnya kita tuh bikin database field-fieldnya itu pakainya langsung di MySQL-nya ya, di PHP admin. Yang tahu pakai MySQL atau yang pakai Postgre itu juga langsung di Postgre-nya. Tapi dengan ini ada namanya itu fitur migration. Ada dengar? Belum ya? Ada fitur migration di mana semua field-fieldnya itu bisa kita atur di project Laravel ini. Gitu. Oke, kita akan langsung aja. Nanti kita pertama akan bahas MVC dulu lebih dalam, Laravel, nanti migration dan DBMS-nya, lalu kita akan buat sederhana CRUD to do. Kita akan bahas CRUD to do dulu aja. Nanti untuk selanjutnya kita akan pakai templating juga, walaupun templating ini sebenarnya materinya di selanjutnya, cuma templating ini kita pakai Bootstrap sederhana aja. Lalu selanjutnya nanti kita baru application. Tapi kita akan bahas ini dulu aja hari ini. MVC, Model View Controller. Jadi sebenarnya MVC itu adalah sebuah paradigma atau sebuah konsep desain di mana membagi sebuah file menjadi 3 komponen utama. Model View Controller. Model View Controller. Ini hanya dijelaskan secara teksnya. Nanti kita ada satu lagi slide buat namanya itu membahas secara namanya atau analogi. Jadi modelnya intinya mah representasi dari struktur data. Jadi dia yang nanti dekat dengan database. Nanti mau contoh pakai DBMS MySQL atau PostgreSQL atau MongoDB, modelnya yang dekat. Gitu. Jadi kita ngatur-ngatur dulu ya yang pakai PHP natif. Yang itu tuh kita ngaturnya kadang digabung atau sebagainya. Nanti difokusin connection kita hanya di model aja. Untuk tabel, untuk database tentang. Jadi agak ada tuh nanti business logicnya. Misalkan ada kondisional, ini
namanya tuh ada validasi dan sebagainya, itu nggak akan ada di sini. Lalu view itu tampilan. Nah, view ini nanti akan dekatnya nggak langsung ke model, tapi ke controller. Jadi view itu tampilan-tampilan di mana dari model ke controller itu akan tampil lagi ke view. Di mana kan kalau modelnya ini harusnya controller dulu ya jelasin, biar nggak pusing sama view. Model itu kan data-datanya masih aneh ya, masih aneh, masih SQL, masih berantakan. Kita rapikan atau pas kita nanti input kita validasi apakah sesuai atau enggak di sini. Itu diatur di sini controller, di mana bisnis logiknya itu diatur di sana. Ada validasi, ini kurang sesuai nih datanya. Habis itu ditampilkan. Saya mau nampilkan datanya itu cuma data nama, habis itu data apa nih? Tanggal lahir dan sebagainya aja, data password yang mau ditampilkan. Bisa diatur di controller. Di controller belum bisa kita tampilkan, tampilkannya pakainya view. Ini kalau konsepnya kita kemarin yang monolith full stack. Nanti kalau yang API nanti kita sambil. Nanti itu habis UTS. Dan kita pahami sini dan monolithnya dulu. Ini konsep monolith yang dimana Laravel itu bisa jadi tampilan, bisa jadi pakai, bisa jadi backend di dalam satu. Dan model buat atur si datanya, controller buat ngatur si datanya itu mau dari inputannya validasinya, lalu pas ditampilkan hanya data yang kita inginkan saja, dan view bikin tampilan dari controller menjadi lebih cantik. Jadi pakai template lah atau untuk bikin CSS-nya sebagainya, intinya mengerjakan user di view ini. Ada yang diskusi dulu tentang ini? MVC paradigmanya seperti itu. Nah, kenapa kita main OOP kemarin? Inilah OOP nanti. Jadi udah dipisah. Mungkin ini yang dasarnya ya. Nanti kalau teman-teman lebih dalam mempelajari Laravel, misalnya tahu nih, ternyata MVC itu masih kurang buat bikin project yang besar. Ada namanya design pattern, repository, ada service. Itu teknik-teknik clean code yang lebih dalam lagi. Gitu. Tapi sekarang kita akan belajar dulu aja. Mungkin nanti kalau ada waktu aku kenalin sedikit mengenai itu di akhir aja. Nah, tadi ya kalau kerjanya dari si MVC ini model dekat dengan database. Ada yang ngatur namanya itu data ID di model ini. Pas user mau dapetin sebuah data, dia akan akses ke controller. Gitu. Controller ini tadi aksesnya ke view, makanya dia akan lebih dekat dengan view. Sebenarnya maksudnya view, tapi view itu lebih dekat dengan controller. Sehingga user itu akan lebih seringnya dua ini. Model nggak boleh. Karena model ini data yang masih belum diolah. Nah di sini udah diolah, tapi masih belum bisa ditampilkan. Di sini baru bisa ditampilkan. Kalau kerjanya seperti itu sih, yang bisa. Banyak? Nyesal. Ini nanti kita coba. Nah, makanya kita sebenarnya banyak, gak harus silala ini. Gitu. Cuma memang kita dari kurikulumnya juga dan dari hype sekarang yang paling banyak itu Laravel. Dan aku juga masih freelance juga sebenarnya lebih seringnya minta Laravel. CI ada, paling CI yang terbaru CI 4, tapi ya karena fiturnya benar-benar powerful banget si Laravel ini. Nanti kita searching bagaimana. Ya intinya dia salah satu framework PHP yang paling populer. Dibuatnya sama salah satunya sama Tyler Cockwell dan rekan-rekan lainnya lah. Intinya dia udah nerapin sebuah MVC. Nanti kita lihat MVC di mana. Bahkan Laravel ini kencang banget buat versinya. Sekarang kalau teman-teman nanti cek itu udah versi 11. Aku aja belum megang versi 11. Baru kemarin saya nyoba, bukan belum megang. Kemarin baru nyoba, cuman belum bikin jadi satu project yang benar-benar lah. Baru nyoba karena baru rilis kalau masa Maret sih. Maret. Cepet banget karena Laravel 10 juga belum apa mungkin. Emang kencang, tapi sebenarnya dia perlu apa sih nanti ganti-ganti versi itu untuk namanya tuh mengoptimasi si Laravel ini. Bahkan Laravel 11 itu dari foldernya yang Laravel 10 banyak, nanti Laravel 11 cuma sedikit. Jadi yang nggak penting gak usah dimunculin. Sebenarnya tujuannya buat itu dia. Jadi mengoptimasi si Laravel ini. Tapi kita nanti paling fokusnya Laravel 10 aja karena biar teman-teman nggak terlalu ini.
Kita akan pakai Laravel 10 ini di setting. Jadi ya tadi kalau Laravel 11 tuh mungkin teman-teman harus paham dulu lah Laravel sebelumnya. Biar teman-teman nanti mau pakai Laravel yang versi bawah masih nggak terlalu abot. Jadi kita akan pakai 10 aja. Kalau nggak salah di Laravel sebenarnya PHP-nya masih 8.1. Jadi teman-teman nanti install Laravel pasti otomatis Laravel 10. Karena Laravel 11 nanti itu minimal versi PHP-nya itu 8.2. Gitu. Jadi kita nggak usah di-upgrade dulu PHP-nya, Mas. Tapi kalau teman-teman nanti ke depan mau di-upgrade, terus di Laravel 11 ubah jadi PHP versi 8.2. Ya, ini DBMS, sebenarnya DBMS banyak ya. Aku mas gini aja. Ya, MySQL, Postgre, SQLite, SQL Server, MongoDB, tadi dan sebagainya. Cuma kita akan fokusnya nanti MySQL di sini. Yang masih umum lah. Ya, kita akan nanti buat CRUD sekarang. Need to do. Oke, kita akan praktek. Aku malas banyak teori kalau begini. Oke. Tenang, nanti yang ketinggalan tadi juga ini sebenarnya full kurekam ya. Kalau nggak salah masih kerekam. Oke. Jadi full kurekam, jadi kita akan